wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan begitu juga kepada para sekolah yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru SDN Purworejo 2 yang kami hormati, terutama kepada CGP Bu Evi Kusumawati yang hari ini akan memimpin diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan guru penggerak, terutama beliau sebagai guru penggerak. Ini nanti akan menjadi masukan bagi sekolah dalam mengembangkan visinya. Oleh karena itu, sebelum acara ini kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bu Evi Kusumawati SPDSD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Purworejo 2 Bapak Dr. Andos Wiyanto MM. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Purworejo 2 Kecamatan Daur Belando. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Bapak Yusuf Ibrahim SPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah hadir dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Di sini saya meminta izin Bapak Kepala Sekolah untuk memimpin acara diskusi sampai selesai. Saya juga mohon maaf mungkin suara saya tidak jelas karena saya dalam keadaan posisi sehat cuman agak batuk nanti. Jadi saya mohon maaf. Nah, sebelum kita ke acara diskusi, lebih baik kita harus mengerti dahulu apa yang dimaksud dengan visi. Nah, supaya kita tidak keliru tentang pengertian dari visi. Nah, sebelum itu saya akan mengajak panjenengan menonton karena ini kan siang. Saya kasih film biar semangat. Monggo ditingali.
Ya. Nah itu tadi gambaran film. Film apa nih Bapak Ibu sudah tahu? Film apa itu tadi? Ada yang tahu? Iya, Bernard Beer. Pasti anak-anak panjenengan juga sering melihat ya. Nah dari tayangan film tadi apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tetap berusaha meskipun banyak rintangan, halangan untuk mencapai kesuksesan. Tetap berusaha menjalani rintangan untuk mencapai kesuksesan. Mungkin ada lagi? Untuk mencapai tujuan memerlukan beberapa cara yang bisa dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan memerlukan berbagai cara. Di situ bisa kita lihat nih, Bernard itu apa? Tadi itu kan sering gagal. Nah, sering gagal, tapi akhirnya dia bisa mencapai puncak. Dia bisa mencapai sebuah kesuksesan. Nah, sama Bapak Ibu, visi juga seperti itu. Kita dalam membuat sebuah impian, kita dalam membuat sebuah impian, sebuah tujuan itu tidak mulus nih. Pasti banyak halangan dan rintangan. Tapi kalau kita laksanakan secara berkelanjutan dan terus menerus, visi kita insya Allah akan tercapai. Nah, jadi dari sini definisi visi. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang memuat impian, harapan, tujuan, nilai, cita-cita, masa depan dari sebuah lembaga. Dan untuk mewujudkannya harus dengan semangat dan kerjasama yang kuat dengan semua elemen sekolah. Nah Bapak Ibu, apabila kita memiliki sebuah impian yang ada di sekolah yang kita bangun, tidak mungkin bisa terwujud jika kita tidak bekerja sama. Nah oleh karena itu kita satu lokasi SDN Purworejo 2 ini untuk mencapai sebuah visi yang sama, kita harus bekerja sama, harus saling mengetahui dan saling mendukung agar visi sekolah kita bisa terwujud. Jika itu tidak kita lakukan, maka mustahil visi yang kita bangun bisa terwujud atau terlaksana. Nah, visi sendiri tidak langsung terjadi, tetapi bertahap demi bertahap. Nah, saya sebagai seorang guru penggerak juga memiliki impian Bapak Ibu. Ini impian saya di masa depan, bahwa murid saya nantinya akan menguasai iptek. Yang kedua, murid saya nanti akan peduli lingkungan. Yang ketiga, murid saya religius. Ya. Selanjutnya, murid yang berkarakter, penuh prestasi. Prestasi ini prestasi baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Dan juga saya memimpikan bahwa murid saya kelak berbudaya sehingga mereka bisa mencintai negara kita, negara Indonesia seutuhnya. Nah, pasti panjenengan juga punya impian-impian yang berbeda dengan saya.
Namun impian-impian nanti yang berbeda akan kita satukan dalam satu visi. Nah, Bapak Ibu, saya akan membagikan kalimat rumpang. Nanti panjenengan isi, karena saya juga ingin melihat impian-impian dari panjenengan semua. Ngoten nggih? Barangkali sudah ada yang selesai mengisi.
Itu sudah. Monggo impiannya Pak Agus. Terima kasih diberikan pada saya. Saya akan menjawab kalimat rumpang yang sudah diberikan oleh Bu Evi. Yang pertama, menurut saya kita memimpikan murid yang berkualitas, berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila yang sudah didengungkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset penting dalam pengembangan negara, bangsa menjadi aset generasi emas yang akan datang. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, tentunya seperti yang ada di kurikulum baru, berpihak kepada murid. 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa tujuan pendidikan mampu membawa mereka pada kodrat yang sudah ada, tidak menghilangkan nilai-nilai yang memang sudah ada dasar pada diri mereka. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa melaksanakan visi itu, impian itu, seperti yang sudah saya jawab di pertanyaan 1, 2, 3 yang di atas tadi. Jadi kita semua termasuk saya pendidik harus yakin bahwa itu bisa dilaksanakan. 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua harapan, mimpi dan cita-cita kita sebagai pendidik tidak akan bisa tercapai tanpa adanya kerjasama yang berkelanjutan, yang kontinu. Jadi kita harus paham bahwa semuanya ini bisa tercapai dengan adanya kolaborasi, saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus memimpikan murid yang berkualitas, berprestasi, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Ngoten nggih? Nggih. Mungkin ada lagi yang sudah selesai. Pak Sudianto sampun. Ini sudah. Monggo. Ini impian dari saya, Pak Evi. Jadi kita memimpikan murid yang cerdas dan berkarakter, berakhlak mulia. Kenapa? Karena dengan cerdas saja tanpa akhlak yang mulia ini tidak bisa menjadi orang yang diidam-idamkan. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi emas, di mana dengan generasi emas inilah yang akan membentuk sebuah bangsa yang maju. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid agar menjadi murid yang sukses sesuai profil pelajar Pancasila. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid yang mempunyai potensi yang bisa digali di sekolah. Kita warga sekolah ini yakin untuk bisa menjadikan siswa sebagai wadah murid berkembang. Jadi murid bisa berkembang dan berkarakter dari sekolah ini. Kita dan warga sekolah paham bahwa siswa merupakan generasi penerus kita untuk menentukan bangsa yang maju dan berkembang. Itu merupakan impian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni atas impian yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia. Nggih, mungkin sampun burung sampun. Monggo sekarang impiannya burung. Di sini saya akan membacakan kalimat rumpang yang dibagikan ini. 1. Kita memimpikan murid yang berkarakter. Berkarakter itu meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, bergotong royong. 2. Kita percaya bahwa murid adalah penerus generasi bangsa. 3. Di sekolah kita mengutamakan adanya kebersamaan, kejujuran, dan kedisiplinan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan harus ada usaha dan kerja keras. Yang kelima,
kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mencapai suatu tujuan itu harus adanya kerjasama dari berbagai pihak. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa generasi penerus bangsa adalah para generasi yang berkualitas, yang menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta imtak. Terima kasih Burung. Burung ternyata memimpikan murid kita berkarakter, kreatif, mandiri, dan gotong royong. Mungkin Bu Renjar sudah selesai? Oke, silakan. Iya, menurut saya kita memimpikan murid yang berprestasi, berbudi pekerti yang luhur, beriman, dan berwawasan global. Kita juga percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik dan berkarakter yang memerlukan bimbingan untuk mengembangkan segala kemampuan yang ada di dirinya. Dan di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, teladan, dan kasih sayang. Menurut saya ketiganya ini bisa membersamai anak-anak, kita bisa menjadi teladan yang baik buat mereka, sehingga mereka juga bisa meneladani sikap-sikap kita. Dan tentunya dengan kasih sayang, agar mereka juga merasakan kasih sayang tidak hanya di rumah, tapi juga di sekolah. Sehingga murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk mencapai kesuksesan memerlukan kerja keras dan juga usaha. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan siswa yang berprestasi perlu adanya kerjasama baik siswa maupun rekan pendidik dan juga dengan wali murid. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa adalah generasi penerus bangsa yang perlu kita dukung dengan maksimal. Terima kasih. Bu Renjar memimpikan siswa yang berprestasi, berbudi pekerti luhur, beriman, dan berwawasan global. Mungkin Pak Sudianto, monggo impiannya. Kita memimpikan murid yang berprestasi, berakhlak, dan beriman. Utamanya itu beriman, karena dengan beriman itulah nanti akan bisa prestasi dengan baik. Kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa yang perlu kita pupuk atau kita kembangkan demi kemajuan bangsa Indonesia. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan secara umum, ya, menangani masalah anak didik kita daripada kepentingan pribadi kita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid adalah merupakan sumber ilmu yang perlu kita tingkatkan atau kita kembangkan untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Kita warga di sekolah ini yakin, menurut saya sih ya, itu saja dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudianto telah bermimpi, tidur bermimpi. Muridnya berprestasi, berakhlak, dan beriman. Ya, terima kasih Pak Sudianto. Monggo Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wianto, saya ingin tahu impiannya apa jenengan. Terima kasih. Jadi kami setelah mendengarkan impian dari Bapak Ibu Dewan Guru, di sini juga mungkin hampir sama. Untuk yang pertama kita memimpikan murid yang, nah yang jadi impian kita adalah yang pertama memang murid yang pandai, yang berprestasi, dan yang menguasai iptek dan imtak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu merupakan aset yang ada pada lembaga kita. Aset, kepercayaan yang diberikan kepada kita, lembaga. Jadi oleh karena itu lembaga itu tergantung pada Bapak Ibu Dewan Guru dalam mengelola aset berupa siswa, arah dan tujuan sesuai dengan karakter anak masing-masing. Oleh karena itu di sini kami percaya bahwa aset itu nanti tergantung pada pengelolaan kita, yaitu terutama dari Bapak Ibu Dewan Guru.
Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan dan berbudaya. Dalam arti karena kita sekarang sudah gembar-gembarnya tadi disampaikan belajar Pancasila. Kita mengenal budaya dari satu daerah ke daerah lain. Oleh karena itu perlu disampaikan kepada lembaga bahwa kegiatan kebudayaan itu harus kita munculkan pakaian adat ABCD supaya anak-anak itu tahu. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat untuk menempuh ilmu yang belum dia dapatkan. Oleh karena itu, anak-anak di sekolah itu kita harus pandai melihat situasi dan kondisi bakat anak masing-masing. Jadi oleh karena itu perlu kami sampaikan, perlu kami tekankan agar anak-anak yang di sekolah itu bisa memahami rasa berbudaya. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin bahwa sekolah itu sebagai wadah untuk mendidik anak-anak yang asalnya belum bisa menjadi bisa dan belum tahu menjadi tahu. Oleh karena itu perlu kami sampaikan sekarang perlu anak-anak ditekankan pada imtak dan imteknya. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa tanggung jawab yang ada di lembaga itu adalah tanggung jawab kita bersama, dalam arti untuk mendidik anak menjadi anak yang berprestasi, berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Kepala Sekolah yang memimpikan murid yang pandai, berprestasi, menguasai imtek dan imtak. Nah, dari mimpi-mimpi kita tadi bisa saya simpulkan. Yang pertama, saya memimpikan murid yang menguasai imtek, peduli akan lingkungan yang sehat, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, memiliki prestasi unggul dalam berbagai bidang, baik ilmu pengetahuan atau keterampilan, dan murid yang berbudaya. Yang kedua, saya percaya bahwa murid mempunyai kemampuan dan bakat yang harus mendapatkan tuntunan dari guru dan dukungan dari berbagai pihak, serta guru harus memfasilitasi semua kebutuhan siswa dalam kegiatan pembiasaan di sekolah. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan pembentukan karakter melalui pembiasaan yang positif setiap hari. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka harus mengutamakan budi pekerti yang baik, karena budi pekerti jauh lebih berharga dari ilmu dan keterampilan. 5. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menggali bakat dan minat yang dimiliki anak sesuai kodrat dan kemampuan anak. 6. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa bakat dan minat anak berbeda. Untuk itu kita harus menggali sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nanti Bapak Ibu kesimpulannya. Di sini saya sebagai seorang guru penggerak juga memiliki visi, memiliki impian. Visi saya terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, beriman dan bertakwa, berkarakter, menguasai iptek serta peduli lingkungan. Jadi saya ingin kelak di masa akan datang siswa-siswa SDN Pulurjo 2 ini bisa unggul dari berbagai macam prestasi, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik, dan siswa-siswa kita juga bisa beriman dan bertakwa, kemudian berkarakter, dan karakter-karakter ini dibentuk tidak hanya di sekolah, melainkan setelah pulang sekolah anak-anak juga memiliki karakter yang berbudi pekerti luhur. Kemudian
saya juga memimpikan bahwa nantinya anak-anak SDN Purworejo 2 ini bisa menguasai iptek, karena sekarang sudah zamannya milenial, semua sudah pegang HP. Nah, saya beranggapan, saya memimpikan bahwa 2 atau 5 tahun yang akan datang, sekolah kita semoga saja mendapatkan komputer atau laptop yang memadai seperti di sekolah SMP atau SMK. Nah, kemudian serta anak-anak peduli lingkungan. Nah, mengapa? Karena lingkungan adalah sumber kita belajar. Jika lingkungan kita bersih, maka anak-anak juga akan nyaman dan nyaman untuk belajar di sekolah. Nah, di sini ada visi dari sekolah kita. Visi sekolah SDN Purworejo 2. Terwujudnya peserta didik yang religius, berakhlak mulia, berwawasan iman takwa, serta berprestasi aktif dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, ini adalah visi dari sekolah kita. Yang menjadi pertanyaan saya kepada panjenengan, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya, sudah. Ya, visi ini sudah sudah mencakup profil pelajar Pancasila, nggih. Nggih. Berarti adakah yang ingin ditambah dari visi sekolah kita? Ya, mungkin di situ ada. Terima kasih. Jadi mungkin di situ nanti ada untuk kedepannya. Karena di visi sekolah kita terwujudnya peserta didik yang religius, berakhlak mulia, berwawasan iman, takwa, berprestasi aktif dan kreatif. Jadi di sini melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan komputer di sekolah, melaksanakan lomba lingkungan sehat dan kebersihan kelas. Kemarin kita kan sudah sampai di kabupaten. Yang kedua, melaksanakan pembiasaan berdoa sebelum pembelajaran, sholat berjamaah, piket kelas, tambahan pelajaran untuk siswa yang ikut lomba prestasi, senam pagi, memanfaatkan iptek untuk pembelajaran di kelas. Nah, ini ambil pelajarannya. Kemudian G-nya, digali mimpi. Nah, pertanyaannya, apakah aktivitas yang dilaksanakan di sekolah dapat terwujud? Yang kedua, apakah pembiasaan yang telah dilaksanakan dapat terwujud? Nah, tindakan penyelidikannya berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Yang kedua, menyusun program kerja kegiatan bersama dengan rekan guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, kegiatan dilaksanakan setiap waktu dan selalu berkelanjutan. Kemudian A-nya dan terakhir, atur eksekusi, di mana kita harus bisa mengatur eksekusi agar visi kita nantinya akan tercapai. Pertanyaannya, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan murid prestasi unggul, beriman dan bertakwa, berkarakter, menguasai iptek serta peduli lingkungan sehat? Yang kedua, kapan waktu pelaksanaannya? Maaf, pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan, dan yang kedua, kapan waktu pelaksanaannya? Jadi kita harus mencari langkah-langkah supaya tercapailah visi kita. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada pertanyaan tentang prakarsa perubahan yang dapat dilakukan dalam mewujudkan visi sekolah. Jadi saya ada beberapa pertanyaan supaya visi sekolah dan visi calon guru penggerak tadi dapat terlaksana. Pertanyaan pertama, apa inisiatif
inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Nah, monggo Bapak Ibu diskusikan inisiatifnya apa supaya visi ini bisa berubah, bisa dilaksanakan. Monggo, oh ya Bro. Saya akan menjawab. Untuk dapat melaksanakan atau mencapai visi tersebut, yang akan saya lakukan itu membuat pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Terus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Berpihak pada anak. Ya, ini dari guru membuat pembelajaran kreatif dan menyenangkan, menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Barangkali Bapak Ibu ada yang menambah? Monggo. Sampun? Pas? Sah? Ya sah. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Nah, ya, kolaborasi kita supaya visi kita dapat terwujud. Monggo, barangkali ada monggo untuk didiskusikan. Oke, Bu Renjar angkat tangan, monggo jawabannya Bu. Ya. Pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah melakukan koordinasi terlebih dahulu. Kita bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan pendidik, juga dengan komite yang mewakili dari wali murid. Lalu selanjutnya kita bisa melaksanakan program berkelanjutan, program pembelajaran yang berkelanjutan. Selanjutnya mencatat hari hasil pembelajaran yang digunakan untuk refleksi diri. Mencatat hasil pembelajaran yang digunakan untuk refleksi diri. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu dengan jawaban dari Bu Renjar? Koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat serta dengan wali murid dan melaksanakan program kerja berkelanjutan, kemudian kita catat hasilnya, lalu pembelajaran ini kita jadikan refleksi ya Bu. Barangkali teman-teman ada yang menambah diskusi ini. Apakah sudah pas? Disahkan ya? Sah? Sah. Sah. Lanjut pertanyaan 3. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Nah, ya ini bentuk kegiatannya apa supaya visi sekolah kita itu bisa tercapai? Monggo ada yang menanggapi? Untuk menanggapi soal nomor 3 ya Mbak Evi ya, mungkin bisa membuat program sekolah dan menentukan strategi pembelajaran yang menyenangkan, terus membuat kesepakatan kelas yang kemarin sudah kita lakukan itu ya.
membuat sekolah menjadi rumah kedua yang aman, nyaman, dan melindungi. Ya, melindungi. Melibatkan semua murid dalam setiap kegiatan sekolah. Dalam kegiatan yang sekolah. Berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Agar visi sekolah bisa tercapai. Mungkin itu dari saya, Bu Evi. Iya, terima kasih Bu Eni. Program sekolah dengan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian sekolah tempat kedua yang menjadikan siswa itu aman dan nyaman serta merasa terlindungi, dan kita harus melibatkan semua murid dalam kegiatan sekolah. Dan yang penting kita harus bisa berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk pencapaian visi. Nah, pertanyaan yang keempat sudah sah, ya? Iya, sah. Mumpun bingung mikir. Kita sepakat. Nah, pertanyaan terakhir yang keempat. Apa saja konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Nah, langkah konkretnya Pak, monggo. Oh ya Pak Agus, monggo. Langkah konkret karena di sini di sekolah kita ini banyak anak-anak yang punya jiwa kreatif. Jadi pertama kita harus menggali kreativitas setiap anak didik kita. Langkah konkret yang kedua, melalui aksi nyata yang jenengan kapan hari sampaikan, kita harus mempraktekkan sistem restitusi, metode restitusi untuk segitiga restitusi segitiga restitusi untuk mengatasi masalah yang ada di anak didik kita. Terus yang terakhir, kita mengadakan atau mencatat apa yang terjadi, hasil-hasil pembelajaran yang ada, permasalahan yang ada pada anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Halo. Ya, kita memang harus bisa menggali kreativitas anak didik kita, ya. Dan kita jika ada permasalahan seperti kemarin kan sudah ada aksi nyata budaya positif segitiga restitusi, itu harus kita laksanakan supaya anak didik kita merasa aman, nyaman, dan terlindungi di sekolah. Dan selain itu, setelah kita melaksanakan segitiga restitusi kepada anak yang mengalami permasalahan, harus kita catat. Nah, kalau sudah kita catat, nanti kita akan bisa mengetahui apakah anak tersebut itu sudah mengalami perubahan atau belum. Wonten mungkin ada yang menambah dari jawaban Pak Agus? Sudah sah? Ya, disahkan. Nah, belum sah. Oke. Nah, Bapak Ibu, dari kesimpulan diskusi tadi yang kita laksanakan, di mana prakarsa perubahan yang telah kita sepakati yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Nah, kemudian cara mewujudkan visi sekolah yaitu bekerja sama dengan seluruh warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, wali murid, dan komite sekolah untuk dapat mewujudkan visi yang telah
terbentuk. Nah, jadi kita harus bisa bekerja sama, bukan hanya gurunya yang bekerja sama, tetapi juga dengan masyarakat. Nah, ngoten nggih, jika kita sudah bisa bekerja sama dengan guru, masyarakat, wali murid, komite, insya Allah visi yang kita cita-citakan, yang kita impikan akan dapat terwujud. Nah, mungkin sampai di sini diskusi yang saya bawakan. Kurang lebihnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo waktu saya kembalikan ke Bapak PP. Terima kasih Bu Evi tadi berdiskusi dengan kepemimpinan yang maksimal. Kemudian prosesnya tadi juga kita amati, tadi mulai menyelesaikan kalimat umpan, diskusi, kemudian menyampaikan pendapat, ya. Kemudian ketika menyimpulkan tadi Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan ya, untuk rambu-rambunya bahwa karena sekolah ini sudah menuju lingkungan yang sehat, maka tadi mencantumkan tentang peduli lingkungan atau sekolah hijau. Kemudian itu yang pertama, visinya tadi. Sehingga Bu Evi untuk kedepannya ini merupakan bagian dari visi menggerakkan di SDN Purworejo 2, dan teman-teman tadi sudah menyampaikan semuanya sehingga punya rasa memiliki dengan sebuah visi sekolah. Kemudian yang kedua tadi menyampaikan prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan ini sesuatu yang harus segera dimulai. Tadi saya amati bagaimana belajar yang menyenangkan, kemudian berpihak pada murid. Kemudian kalau ada masalah kita harus berusaha untuk mempraktekkan segitiga restitusi supaya semua yang ada di sini berbagai macam budaya, agama, kebiasaan nanti semuanya terlindungi kalau pakai segitiga restitusi itu, sehingga betul-betul penanganan kita tidak melanggar kita sebagai pendidik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kehadiran panjenengan semuanya untuk memfasilitasi CGP di SDN Purworejo sehingga acara ini berjalan dengan lancar, tertib, dan berakhir dengan selamat serta melimpah ruah. Ya. Semoga keberkahan ini terus-menerus berlanjut untuk SDN Purworejo sehingga cita-citanya, impiannya tadi menjadi suatu saat menjadi bukti dan kenyataan. Mungkin bisa terwujud sekarang atau mungkin tahun-tahun yang akan datang. Ya, itu kebanggaan kita kalau sudah bergelut di dunia pendidikan. Demikian, mungkin ada pesan dari Bapak Kepala. Kalau tidak ada pesan, mari kita tutup diskusi tentang visi perubahan dan prakarsa perubahan dari CGP Bu Evi Kusumawati ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.